Dia jalan-jalan ambil bawa anjingnya kalau nggak salah. Dia belok kiri langsung ditembak, dor gitu. Mati dok. Di Indonesia ini sempat viral kata-kata teriakannya Putin, "Ura" gitu kan. Dan ini di TikTok rame banget. Itu apa yang dirasakan di saat mendengar kata-kata itu? Termasuk pemerkosaan. Pemerkosaan? Ya. Ada pemerkosaan? Ada. Jadi kan namanya orang perang itu kan stres ya. Jadi mereka tuh ngumpulin perempuan di bunker tuh sekitar 14 orang itu udah paling. Mereka ini Rusia maksudnya? Rusia. Tentara Rusia. Ibadah di sana masih aman atau enggak? Kalau di Kiev relatif masih bisa aman, masih kejaga lah masjidnya. Cuman daerah timur banyak yang rusak, banyak yang dibom. Banyak masjid dihancurin. Di mana? Daerah timur. Masjid dibom? Iya. Di Rudal hancur. Orang lagi ibadah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue kehadiran tamu luar biasa nih. Panda Damayanti, Panda Sakinah Damayanti. Ini orang nih yang bikin viral nih video perang Ukraina dan Rusia pada masa itu gitu kan. Nah dia kebetulan alhamdulillah udah di Jakarta. Nah gue pengen tanya-tanya lebih dalam mengenai di sana tuh kayak gimana gitu loh, di Ukraina seperti apa. Nah ngapain aja beliau di sana gitu kan. Nah ini dulu Miss Indonesia ya ternyata ya. Panda ya? 2006. 2006 ya. Finalis. Pan, jadi gini. Ceritanya sebenarnya di sana tuh gimana ceritanya? Orang kan di sini kan ceritanya kan ini ada pro kanan kiri nih. Ada di Indonesia tuh ada yang pro Rusia, ada yang pro Ukraina gitu kan. Yes. Nah, gue yakin sih kalau lu pasti pronya pro Ukraina Ya. karena lu tinggal di Ukraina gitu kan. Enggak karena itu juga sih. Enggak juga gitu ya. Enggak. Jadi gimana ceritanya Pan di sana? Ceritanya dari mulai ini ya pas sebelum evakuasi ya, sebelum invasi ya. Itu bulan-bulan apa tuh? Bulan-bulan apa tuh ya? Bulan Februari ya. Februari ya. Kan invasi pertama tuh tanggal 24 ya. 24 Februari. Sebelumnya sih baik-baik aja ya sebenarnya, tapi memang eskalasi panas itu udah 2 bulan ya. Oke. Cuman saat itu kita kan sebenarnya baik-baik aja karena di Kiev itu tergolong kondusif. Yang panas itu kan Luhan sama Donbas ya. Cuma 2 itu aja? Iya, biasa itu memang dari sejak 2014, dari mulai Crimea juga Rusia udah sering menggempur. Oh, selalu iya? panas lah di situ. Udah digempur Ya, dari sering, 2014? Itu sering berantem. Kan memang Maksudnya sering. peluru udah sampai situ? Iya udah sering berantem, ya sering tembak-tembakan lah apa gitu di situ. Gitu. Oke. Iya, jadi memang udah ya kita tuh ibaratnya kalau aku ngomong sama orang Ukraina, mereka udah biasa diancam akan dijajah Ukraina dari 2014. Jadi mereka udah sering bakal diancam, diserang. Jadi mereka tuh santai aja pas yang tanggal sebelum 24 itu, awal tahun itu biasa aja mereka kayak udahlah paling juga ngancem-ngancem doang gitu. Oke. Sebelumnya peluru belum ada jatuh ya sebelumnya ya? Belum. Cuma ada gertakan-gertakan dari Rusia? Gertakan aja. Oke. Sampai akhirnya ada gosip, bukan gosip, jadi ada intelijen bilang ini tanggal 15 nih Putin mau nyerang. Tapi kan memang Putin kan pinter ya, maksudnya kan dia pinter strategi juga gitu. Anda membela Putin ternyata. Oh tidak orang dong, Ukraina. aku objektif ya, dia pinter gimana, nggak bener gimana, sorry. Jadi ya udah pas tanggal 5 jadi desas-desusnya tanggal 15 tuh kita bakal diserang. Tuh aku nunggu tuh sama WNI yang lain. Kayaknya kita cuma digertak doang nih kayaknya nih, nggak mungkin lah, paling seperti biasa gitu. Ini yang berisik si intelijen ini aja nih kayaknya cuman manas-manasin kalau apa kali ya gitu. Intelijen kan. Ukraina? Enggak dong. Intelijen Rusia? Ya bukan dong. Amerika ataupun Barat, tapi kan memang mereka kan punya kemampuan untuk itu ya, intelijennya kan memang kuat kan, gitu. Tapi untuk kita propaganda gitu ya? Bukan dong, bukan dong. Ya. Jadi pas tanggal 15 itu ternyata kita tunggu-tunggu, oh enggak nih gitu, dan aku sempat lihat video Lavrov juga sama Putin bilang bahwa enggak lah, nggak mungkin, ini kita nyerang Ukraina, orang itu saudara kita kok gitu kan, nggak mungkin kita nyerang saudara kita sendiri. Nah, kata siapa? Kata Lavrov, Menteri Pertahanannya itu sama si Putin lah. Adalah videonya bagus banget, sangat dikemas meyakinkan lah pokoknya gitu kan. Nah bener tuh, udah ribut-ribut nih, kita udah nunggu-nunggu nih beneran yang kita diserang nih tanggal 15, ternyata bener nggak diserang.
ternyata zong ya. Hmm. Beberapa hari kemudian diserang beneran gitu. Oh. Kita udah happy ya, cuman digertak doang, cuman dipanas-panasin doang nih. Terus kayak biasalah orang yang ini kan pasti nih dasar nih barat nih gitu kan, gitu ya. Kan aku juga sempat suzon juga gitu kan, bisa dibilang. Tapi kan aku mengalami sendiri nih, aku nonton sendiri video-video propagandanya itu, jadi aku juga batalin tuh beli tiket pulang gitu kan. Iya, tadinya aku mau beli tiket pulang, aku takut kan. Sebelum perang luncur ya? Sebelum dibom tanggal 24 itu gitu. Tapi aku batalin karena aku ngeliat video dari salahnya pihak Rusia. Jadi ya udah berapa hari kemudian itu dari tanggal 15 ya. Ya beberapa hari, seminggu kemudian. Jadi propaganda Rusia itu sampainya ke orang-orang Ukraina juga? Iya kan tetaplah kita kan dari berita-berita masuk juga, dari YouTube, dari mana-mana masuk juga. Aku juga banyak dikirim-kirim dari orang Ukraina, dari WNI lokal juga yang inilah, yang ngikutin lah gitu kan. Perlu dong, kan aku kan harus tahu nih aku gimana, aku ada anak kan, jadi aku harus menentukan mau pulang. Anak sekolah di sana? Iya, udah di sana gitu. Oh. Ya udah, terjadilah. Tapi itu juga aku taunya bakal diserang itu dari orang Ukraina sendiri, dari tentara. Jadi temen aku orang Ukraina, cuman dia dipanggil militer untuk ikut dalam militer di frontline pertama tanggal 24 karena ada desas-desus bakal diserang. Nah, tanggal 23 itu pas aku lagi jalan-jalan di tengah kota di Kresyatik, di storyin, mau ngeyakinin nih yang di Jakarta enggak kok, aku baik-baik aja. Lihat ya orang-orang beraktivitas biasa, aku makan gitu ya di Mall Sum gitu kan. Ada kok videonya, aku sempat naruh juga ada di Instagram gitu kan. Terus itu setelah perang ya? Belum. Perang ya, okay. Jadi si teman Ukrainaku tuh bilang, Van, nih aku kasih tahu ya, siap-siap. Tuh jam berapa ya dia bilang? Jam 6 kalau nggak salah dia. Siapa yang bilang itu? Orang Ukraina ini. Okay. Yang dipanggil oleh pemerintah untuk ditelepon untuk siap-siap maju untuk siap-siap ikut tempur nih ya? Ya, itu besoknya. Tentaranya ya? Tentaranya, dia orang biasa gitu, cuman dipanggil lah. Lu baru 1,5 tahun di sana udah bergaul sama tentara-tentara situ juga? Kebetulan gimana aja. Ceritanya? Bukan, nggak tahu ya. Anak nongkrong juga nih kayaknya nih. Bukan, mungkin jadi dia tuh sebenarnya kayak netizen aja, karena kan aku sering mempromosikan Ukraina ya, maksudnya ngasih tahu ini tuh bagus, di sini nih bagus. Nah dia seneng, dia mengapresiasi. Selebgram di Ukraina. Bukan, aku seneng aja. Aku emangnya cukup bangga loh kita, Miss Indonesia kesana jadi selebgram di sana. Bukan. Ya alhamdulillah, pokoknya aku seneng aja untuk nge-share keindahan Ukraina saat itu. Aku juga amazed karena aku betah kan di sana. Wah ternyata bagus banget ya, murah ya gitu. Dan orang Ukraina tuh banyak yang mengapresiasi aku karena aku menurut mereka lebih banyak tahu daripada orang Ukraina sendiri. Maksudnya untuk daerah-daerah wisata ya, karena aku dalam waktu yang belum lama aku udah tahu daerah-daerah wisata di sana gitu, dan aku memang mempromosikan, ayo dong Indonesia jangan cuman jalan-jalan ke Eropa Barat, coba ke Eropa Timur tuh bagus banget gitu. Eropa Timur tuh menarik, unik gitu kan, dia tuh eksotis dan murah, aku bilang gitu. Itu benar, teman-teman aku memang sudah pengen banget ya summer ini pengen datang untuk libur. Tapi ya ternyata takdir berkata lain ya. Gitu. Anak-anak Jakarta nih ya, anak udah Jakarta dong. Berangkat situ ya. Jadi selama Vanda di sana promosin Ukraina, terus teman-teman, wah enak juga di sana. Emang apa menarik di Ukraina? Menariknya sebelum perang nih ya. Sebelum perang, daerah-daerahnya sih, daerah-daerah yang dikunjungi, museum, pemandangan, makanan. Maksudnya makanan tuh bukan makanan khas Ukraina ya, di sana tuh macam-macam ya, karena mereka baru terbuka ke dunia luar ya. Jadi makanan Timur Tengahnya tuh lengkap banget, makanan Arabnya gitu kan. Karena kan mereka kan di atas Turki ya, letak geografisnya, jadi ke-influence lah dengan makanan, dan banyak orang Muslim kan di sana gitu kan. Berapa persen Muslim? Ya nggak banyak sih, tapi mayoritas yang dari Crimea itu, yang pada di Ukraina itu. Crimea kan dikuasai oleh Rusia kan. Nah itu mereka pas dikuasai Rusia, mereka berpindah tempat ke daerah-daerah Ukraina yang lain lah, karena kan mereka merasa terancam oleh Rusia kan waktu itu. Jadi semakin banyak tuh di Kiev gitu, mau makanan Timur Tengah apa aja ada, Libanon kayak Turki kayak apapun ada di situ. Jadi senangnya aku di sana Muslim friendly lah gitu. Oke. Gitu. Dibanding Rusia? Aku belum pernah ke Rusia ya. Dan nggak ngarep lagi sekarang. Oke. Akhirnya kan terjadilah invasi itu ya.
perang antara Rusia dan Ukraina. Apa yang lu alamin di sana? Maksud gua setelah perang itu kan tadi kan ceritanya sebelum perang nih. Setelah akhirnya terjadilah perang. Dengan cerita tadi temennya Vanda tadi, tentara yang akhirnya dia disuruh balik ke barak istilahnya kan untuk bersiap-siap untuk perang. Terus gimana ceritanya? Ya, jadi aku sih lumayan kaget ya, karena shock lah. Orang tadinya happy-happy aja, baik-baik aja, bahagia aja, tiba-tiba kenyataan kan. Dipanggil, Van kamu siap-siap gitu ya, siap-siap. Siap-siap apa? Evakuasi. Langsung ya kalau aku bilang pergi gitu dia bilang. Aku masih kayak mimpi gitu kan, tapi memang saat itu udah. Pergi gimana, balik Indo gitu? Iya, pokoknya kabur kemanapun, mau ke balik Indo ke, mau ke Polandia, pokoknya jangan di Ukraina aja gitu. Dia sih nyuruhnya aku kabur ke Polandia ya gitu, kalau memang airport atau apa itu ketutup aksesnya atau dibom atau apa, dia nyuruhnya aku ke sana karena kan jalan lebih cepat, jalan ke situ gitu kan. Tapi aku masih bingung tuh, masih nunggu gitu kan. Masa sih, aku udah mulai deg-degan tuh Mas. Masa sih gitu kan, masih karena udah mulai ada kayak pembatasan jam malam. Jadi pemerintah mulai jam berapa ya? Mulai jam 5 tuh ya. Jam 7. Mulai ada berita pembatasan jam malam untuk mengecek ID setiap warga yang berkeliaran di luar lah. Jadi lebih baik sebelum jam 10 tuh udah pulang gitu kan. Mereka karena kan pengen tahu apakah ada sabotase, apakah ada apa kan, udah diancam-ancam terus. Ada intel Rusia di sana iya, gitu ya. Gitu. Karena udah mulai kelihatan nih kok mungkin di Luhansk sama Donbasnya udah mulai. Ya masa lu dituduh intel Rusia, muka lu kan muka-muka Sunda. Bukan Sunda, kelihatan emang. Gitu ya udah, jadi pas jam 11 malam tuh aku udah mulai deg-degan tuh. Aduh, tapi aku kasih report, aku lewat Instagram aku bilang karena keluarga aku udah mulai cemas kan. Ya aku juga jadi ikut cemas karena kan di Indonesia beritanya lebih seru ya kayaknya gitu kan. Lebih rame ya. Vanda, udahlah pulang apa sih, masa sih, emang kenapa sih? Ih beneran deh Van, pulang deh, itu udah mulai di ini. Ya udah, akhirnya aku buat menenangkan keluarga aku mulai tuh nge-report tuh malam. Nih udah baik-baik aja, bla 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 gitu. Terus aku teleponan sama temanku yang Pepi itu. Dari Radio Ukraina, sekarang dia punya ini Instagram Radio Ukraina lah ya. Siapa namanya? Pepi gitu. Itu sahabatan sama aku berdua. Kita bahas, aku nanya tentang politik sama dia karena dia lebih update sejarahnya dan segala macam. Dia tuh udah panik, Van. Masa sih kita nggak disuruh evakuasi? Van, ini tuh udah begini, udah mulai panas loh Van di sini. Aku juga nggak tahu nih, gini. Aku juga dikasih tahu sama si orang Ukraina ini juga untuk siap-siap nih. Katanya besok bakal ada sesuatu gitu kan. Ya kali mungkin kita percaya aja deh sama KBRI deh, sama Kemenlu. Tapi ya 1 jam, aku selesai teleponan tuh jam 1 malam. 1 jam berikutnya aku kayak resah gitu, aku bangun buka handphone. Waduh, si orang Ukraina ini udah mulai berisik nih, Vanda. Sekarang evakuasi, Vanda. Sekarang cepetan bawa keluarga kamu kabur. Aku bilang, ada apa? Airport Borispil diledakin gitu kan. Hah? Iya, diledakin. Kamu nggak dengar? Kalau aku agak dengar nih dari sini, dia bilang gitu kan. Kabur sekarang katanya. Mungkin ada tembak-tembakan kali ya, di mana ya gitu. Aku bilang, sepertinya iya, tapi aku udah disuruh siap-siap nih untuk maju gitu kan ke medan perang, dia bilang gitu kan. Wah, mulai tuh. Aku tapi masih kayak, masa sih aku telepon KBRI nggak diangkat-angkat nih gitu kan. Duh, susah deh kalau telepon KBRI urusannya gitu kan. Terus aku mulai panik nih. Telepon dari Jakarta mulai pada nelfon, Van, kamu nggak ngeliat berita? Itu jam berapa ya? Jam 3 atau jam 4 gitu dari teman kita di Jakarta. Itu tuh udah banyak yang diledakin, Van, di airport juga diledakin ya begitu. Mendingan sekarang buru-buru untuk evakuasi. Cuman kan kita bingung ya Mas ya. Pertama kan bahasa aku belum menguasai gitu, aku mau kemana, dan saat itu juga mau kaburnya kemana kita juga belum paham. Bahasa gitu. Inggris susah di situ? Orang Ukraina belum semuanya bisa bahasa Inggris, makanya waktu di sana kan aku belajar bahasa sana ya, dan susah banget gitu. Bahasa Rusia? Saat itu Rusia gitu, karena kan bisa dipakai kemana aja ya gitu. Cuman kalau aku suruh balik ke sana lagi, FYI nggak mau ya. Ya udah, terus ya udah, jadi udah tuh nggak lama kemudian jam 5 apa jam 6 ya, sirine pas aku buka jendela kamar apartemen aku, mulai sirine tuh wah aku mulai panik, ya Allah beneran kalau sirine udah perang berarti kan sirine udah bunyi berarti ada yang masuk ke daerah Ukraine kan, maksudnya ada benda asing ya, atau entah pesawat tempur kayak atau pasukan deh gitu kan. Berarti ya Allah, kejadian beneran nih, sirine nyala juga dan tidak berhenti selama 2 jam apa nggak usah 3 jam atau 2 jam. Berarti kan diserang terus-terusan kan gitu kan. Udah tuh mulai tuh aku mulai
Udah yang tadinya cuman packing dikit-dikit langsung buru-buru lari-lari gitu kan. Nelfonin KBRI belum ada kabar nih. Sampai jam segitu belum ada kabar juga. Ya udah akhir itu aku udah mulai panik mau nangis lagi gitu kan. Ini gimana? Pas buka jendela lagi. Suami di situ ada kan? Ada. Pas buka jendela lagi pesawat tempur di atas, kejar-kejaran gitu kan. Aduh, udah mulai sakit perut, ya Allah kok kayak di film gitu. Udah orang udah mulai panik dilari di bawah tuh kan aku di apartemen ya, udah ngantri pom bensin lah, ATM lah, numpuk-numpuk terus macet banget, orang lari-lari bawa koper, pokoknya chaos lah. Maksudnya chaos tapi bukan kayak orang Indonesia chaos ya. Terus lebih Penjarahan itu nggak? nggak ada, hebatnya nggak ada loh, mereka tetap teratur. Aku juga bingung kenapa mereka punya mental sekuat itu ya, setenang itu gitu. Aku sempat amazed sih, ini kan serem ya, tapi kok mereka lari-larinya tuh masih teratur lah, semuanya teratur gitu kan. Tapi udah kelihatan mereka udah mulai panik nih, berarti bener kan gitu. Nah aku juga panik juga gitu, kita harus gimana? Nah kebetulan aku nggak ada kendaraan tuh saat itu, dan kita mau nelfon taksi pun orang kan udah susah ya untuk iniin taksi ya, untuk Orang udah nggak mikirin cari ini itu ya? Enggak, kalaupun mau, gua harus bayar berapa ribu dolar. Iya. Aku udah mulai nanya, udah akhirnya aku Dia mikirin keluarganya di rumah, gue nyelamatin keluarga dulu. Iya. Nyari duit. Aku zong. Ya udah, habis itu telepon lah, ada teman kita yang nolongin kita, dia akhirnya dijemput kita. Kita harus kemana nih gitu kan? Iya kita kemana ya? Kok KBRI nggak bisa ditelepon? Ya udah deh akhirnya inisiatif sendiri aja berdasarkan logika aja, sementara kita belum tahu jalurnya mau kemana, mau ngapain dan harus gimana, kita berkumpul di KBRI gitu. Oke. Jadi kita dijemput sama teman kita yang punya kendaraan, diantar ke KBRI. Di situ di sepanjang jalan itu aku ya ngelihat orang udah mulai panik, bawa-bawa koper lah, masukin mobil, bawa-bawa anaknya, bawa selimut, pada lari ke bunker juga kan. Jadi mereka sebagian ada panik kabur ke luar kota, sebagian panik kabur ke bunker. Jadi kalau di Ukraina itu memang negaranya tuh kayak siap perang. Jadi bangunan-bangunan lama itu punya banyak bunker. Gitu. Terus yang kedua, semua stasiun kereta api yang di bawah tanah itu kalau lagi darurat gini jadi tempat berlindung, jadi bunker. Jadi warga-warga itu banyak lari ke stasiun kereta api bawah tanah, ke bawah, ke subway gitu kan. Sama ke bunker-bunker di setiap gedung-gedung lama gitu. Itu mereka udah mulai lari-lari bawa makanan, bawa selimut lah, bawa kasur, bawa apa aja deh yang bisa dibawa gitu kan, bawa anaknya gitu, turun ke bunker gitu. Di KBRI juga ada bunker? Nah KBRI nggak ada, adanya basement. Tapi kan kalau di KBRI harusnya aman dong, karena kan Nah, itu iya, wilayah teritori negara betul, kita, di situ nggak boleh Rusia juga betul. nyikat itu Nah, kan. maka itulah aku pergi ke sana secara logika, walaupun nggak ada kabar harus gimana, walaupun KBRI belum ngasih tahu harus gimana. Ya udah, aku ngasih tahu teman-teman aku, koordinasi sama teman-teman WNI aku yang bingung juga harus gimana. Aku bilang sekarang kabur ke berlindung dulu aja ke KBRI, karena itu kan secara diplomatik kuat kan. Jadi mereka kalau nyerang KBRI kan sahabatnya nyerang negara kita Iya, gitu kan. Aku bilang gitu. Jadi daripada bingung harus gimana, mau pergi keluar pun macetnya setengah mati, mendingan kita kumpul dulu di KBRI sampai menunggu kita harus bagaimana selanjutnya gitu kan. Itu bulan apa tuh? Bulan apa tuh? Februari Februari tanggal ya? 24 hari pertama itu invasi itu. Jadi aku koordinasi sama teman-teman aku, coba jemputin yang pada nggak punya mobil, yang punya mobil tolong lah gitu kan. Karena kita nggak tahu kan mesti ngapain kan. Kita telepon KBRI belum diangkat-angkat tuh sampai jam berapa tuh gitu. Jadi ya udahlah kita berbuat sendiri aja lah, menolong masing-masing gitu. Kita harus kemana, ya udah semuanya berkumpul di KBRI gitu. Nah di KBRI itu sendiri banyak rudal-rudal berjatuhan itu? Belum, hari-hari pertama belum. Oke. Sore mulai kedengeran Kan sih. di tengah kota dong pasti KBRI kan? Iya, enggak sih, dia di tengah kota tapi bukan di daerah perumahan. Oke. Jadi agak-agak tapi pas hari keempat kelima sih banyak tembakan juga sih sama rudal. Cuman maksudku pas hari pertama itu masih tergolong belum mencekam banget gitu di pinggir-pinggir, karena kan dikepung kan Iya, sama iya, tentara iya. Rusia di pinggir-pinggir. Itu di situ WNI itu nginep di sana tuh di mana? Ya, di Pakai KBRI. tenda atau Enggak, di hall, di hallnya aja, di lantai. digelar tiker atau Iya, gelar tiker aja. tiker aja ya? Ada nggak foto-fotonya? Kayak gimana sih? Nah itu dia, saat itu Nggak bisa foto-foto, nggak mikirin? nggak boleh. Oh nggak boleh foto. Nyesel juga sih. Iya. Nah jadi di situ, tapi besar ya, KBRI besar ya? Besar. Total ada berapa yang akhirnya berlindung di sana WNI? 80-an ya. Oh nggak banyak? Belum, WNI tapi kita. makin hari makin tambah banyak, karena makin hari makin ketahuan ada banyak. Nah lu sendiri di sana udah sampai hari keberapa?
Sampai hari kelima. Hari kelima? Sebelum Pas- evakuasi ya? Iya, pas gencatan senjata itu saatnya kita kabur. Nah, tapi teman-teman WNI di sana masih ada kan sekarang ini? Masih. Yang sekarang, dan ini kebetulan beliau ini punya teman yang memang jadi corong komunikasi atau Iya. corong ininya ya, Iya. corong apa namanya? Informasi. Informasi, semua berkumpul di situ, Iya. satu orangnya, siapa namanya? Mbak Pepi. Pepi ini Iya, ya? Iya. Jam berapa sekarang di sana ya? Sekarang jam Bisa kita berapa sih? telepon nggak? Kita telepon kali ya? Coba ya kita telepon ya. Kondisi realnya sekarang di sana lagi gimana gitu loh. Gitu. Penasaran juga gue. Kalau di sana. Kasihan juga WNI kita di sana kan? Ya itulah. Ya karena itulah saya juga pengen banget perang ini stop karena saya memang engage dengan kota itu, maksudnya saya suka dengan Ukraina, saya tahu orang-orang. Yang kedua ya saya punya banyak teman WNI di sana. Jadi saya kan pasti pengen dong perang itu selesai kan, karena kan memikirkan keselamatan teman dan orang-orang kita kenal kan pastinya gitu. Coba ya. Kita hubungin. Bisa nggak ya? Oke, kita sambungin Lanjut, teman-teman. Kita sambungin. Panda telepon ke temannya tadi. Halo Pep, udah bangun? Sorry ya, ganggu di sana masih pagi banget ya. Maksain banget. Maksain bangun. Maksain bangun katanya, nggak apa-apa. Demi ya. Ini aku lagi di studionya Mas Vasco, aku lagi bincang-bincang di podcast dia. Banyak pertanyaan yang dia mau tanya nih tentang Ukraine dan perkembangan Ukraina Rusia di sana. Boleh ya? Boleh. Oke, ini Mas Vasco. Halo, salam kenal Mbak Pepi. Pepi ya? Pepi ya? Halo. Bukan Mbak dong, orang Sunda juga, Teteh berarti ya? Teteh, boleh. Aku juga Teteh, panggil kumaha damang? Kebenaran. Masih bisa bahasa Sunda? Aduh, dia bisa banget. Jadi udah berapa tahun di Ukraina? Di Ukraina, Kiev ya. Kita deketin mic deh biar ini lebih ini ya. Sebentar. Tut. Udah berapa tahun di Ukraina? Pep, Udah hampir 10 tahun. 10 tahun? Januari nanti 10 tahun ya. 9 tahun setengah kali ya berarti ya. Oke, di saat semua WNI akhirnya memutuskan buat pulang ke Indonesia, pulang kampung gitu kan. Nah lu ngapain nih masih di situ gitu? Gimana ceritanya sekarang sih? Ya sebenarnya sih alasannya banyak banget ya. Pertimbangannya banyak gitu. Tapi ya salah satunya ya, saya punya keluarga di sini. Terus teman-teman juga kan dan ada kerjaan yang saya nggak bisa kerjakan kalau saya keluar dari Ukraina gitu. Jadi selain itu juga pertimbangan sebenarnya banyak ya, misalkan dari segi ya, ekonomi juga gitu kan, dipikirin ribetnya nanti juga ngurus-ngurus dokumen gitu kan, kalau misalkan saya keluar dari Ukraina susah lagi untuk masuk ke sini. Itu sih sebenarnya. Dan yang pasti apa ya, semuanya nggak ada rencana sih sebenarnya, jalanin aja. Oke. Pep, kalau misalnya kondisi sekarang, kondisi saat ini sekarang di Ukraina, ini kan kabarnya perang ini masih terus ya, masih terus jalan. Gimana sih yang terjadi di kondisi realnya sekarang sana? Apakah orang-orang di sana masih panik atau sudah mulai biasa dengan invasi itu? Panik udah nggak sepanik waktu awal invasi itu. Yang pasti sekarang orang lebih ekstra waspada kayak berkali-kali lipat gitu. Terus juga ya cemas lah, pasti itu cemas. Dan yang pasti sih juga mereka orang-orang di sini tuh lebih bukan dibilang marah juga, tapi ya sakit hati juga atau kayak gimana gitu, karena secara istilahnya mereka diinvasi oleh negara tetangganya gitu, yang mereka selalu bilang mereka terus bersaudara, negara bersaudara gitu, tapi diinvasi juga gitu kan. Jadi orang-orang sini seperti sebel gitu jadi sama negara tetangga tersebut gitu. Dan ya kalau misalkan kalau seperti aktivitasnya sih tentu saja udah nggak seperti biasanya kan ya, jadi semuanya berubah gitu. Yang biasanya beraktivitas lancar, sekarang orang nggak bisa dengan aman keluar rumah. Mereka harus terus tetap siaga, ngecek berita, memasang aplikasi kayak peringatan serangan udara gitu kan. Ya pokoknya
masih terus merasa cemas sebelum sampai tentara Rusia bisa Keluar. balik lagi ke negaranya sendiri gitu, keluar dari wilayah Ukraina. Ya rasa ini akan terus ada gitu, nggak aman gitu, nggak aman dan nggak seperti biasanya gitu. Oke. Nah, untuk aktivitas ekonomi sendiri, khususnya WNI dulu ya, karena gue lebih perhatian terhadap WNI kita dulu lah ya, yang lainnya ya ntar nomor 2 lah. Iya. Maksudnya mereka masih beraktivitas ekonomi. Kalau misalnya kayak Vanda ini kan misalnya suaminya di oil and gas company di Ukraine kan, memang masih operasi gitu atau dan lain-lain lah misalnya. Beroperasi tapi nggak optimal. Jadi sekarang ini seperti misalkan restoran buka, ada beberapa yang buka, ada beberapa yang juga terpaksa tutup. Apalagi ya, supermarket buka seperti biasa dan nggak ada kelangkaan pangan gitu. Hanya ya harga naik, pasti harga naik, dan juga apalagi ya seperti itu sih. Dan seperti misalkan untuk perusahaan misalkan suami saya gitu kan, ya pemerintah sini memang menyarankan untuk kembali beroperasi secara normal, tapi ya senormal-normalnya, tidak senormal yang sebelum perang gitu. Seperti itu. Oke. Kalau suami di mana, di perusahaan apa di sana? Saya nggak bisa sebutin. Oke. Sorry. Oke. Jadi, nah terus kalau kondisi politiknya di sana, Pep, politiknya itu apa yang sebenarnya terjadi di sana secara politik ya? Apakah presiden Ukraina sendiri benar-benar didukung 100% oleh rakyatnya, atau memang ada juga pertarungan politik di parlemennya atau gimana gitu? Yang realnya di sana ya, yang dialamin orang Ukraina. Kalau di Indonesia kita ngeliatnya hanya dari berita-berita yang nyampe ke sini gitu loh. Gue penasaran dengan berita realnya di sana gimana gitu loh. Politik ya, sebenarnya ya politik di sini sejak tahun 91 terus berkembang. Jadi di sini tuh pergantian kekuasaan itu terjadi secara demokrasi gitu. Presiden ganti-ganti dari partai apa gitu, ganti mereka dari setiap, nggak ada yang belum ada, saya rasa belum ada yang sampai dua periode. Jadi semuanya dipilih melalui proses demokrasi. Untuk Zelensky ini, dia ratingnya sangat tinggi saat terpilih jadi presiden. Terus ya naik turun lah semenjak dia memerintah. Tahun keberapa nih dia menjabat nih? Invasi kecil. 2 tahun yang lalu gitu kalau nggak salah ya, saya lupa. Oke. Ya kira-kira 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu kalau nggak salah. Sebelum pandemi. 3 tahun yang lalu, pemilu tahun berapa ya waktu itu ya? Sebelum pandemi kan, sebelum Pep? pandemi, kalau tadi Sebelum Vanda pandemi. ngingetin sebelum 2019 kan? Oh, bareng sama Pilpres kita ya? 2019. Berapa tahun masa jabatannya, Kalau Pep? nggak salah. 4 sampai 5 tahun. Oke. Tergantung situasi. Nah, gini Pep. Waktu Berarti kan ada yang pro dan kontra terhadap Zelensky berarti ya. Kan berarti kan sama mirip di Indonesia lah kalau demokrasinya. Nah, untuk yang oposisi di sana, apakah dengan keadaan yang seperti ini mereka tetap nyerang secara politik ke Zelensky atau bersatu nih mereka? untuk oposisi, karena sangat jelas di sini mereka di sini oposisi paling besar adalah Petro Poroshenko, yaitu ya ex presidennya ya, yang sebelumnya. Dan mereka saling bahu membahu sekarang untuk Bersatu berarti. dalam kebijakan itu untuk anti Rusia gitu. Bersatu, Sedangkan udah. oposisi yang pro Rusia itu saja di suatu situasi perang seperti ini, masa kita lagi sedang berperang dengan negara sebelahnya itu kan, terus kamu mendukung atau menyebarkan propaganda negara yang sedang berperang kan, yang memerangi negara kamu gitu, istilahnya seperti itu. Ya. Jadi untuk oposisi yang ini tentu saja under martial law itu bukan ilegal apa namanya ya tidak dibolehkan lah istilahnya gitu, tidak apa. Ya pokoknya bersatu lah ya, Pep Bersatu lah ya. ya. Pokoknya bersatu lah, Pep. Jadi intinya oposisi sama pro pemerintah di sana malah lebih bersatu sekarang ya untuk ngadapin Rusia. Iya,
Oke. ya oposisi. Berarti ada poin positifnya juga ya. Iyalah. Jadi gabung. Juga kan. Iyalah, siapa yang mau dijajah, Mas? Gak ada. Nah, terus gini, sebenarnya kalau misal yang Pepi amatin sendiri ya, apa salahnya Ukraine? Kok Ukraine dihajar begitu atau apa mungkin salahnya Rusia gitu? Atau kenapa terjadi perang sesungguhnya di sana? Karena yang kita tahu, Pep, yang seperti kita tahu kan di sini NATO doang kan. Salah itu yang pasti, yang salah yang menyerang. Ah, iya. Apalagi di Yang salah yang menyerang. Iyalah. 2022 ini apapun juga harusnya bisa diselesaikan dengan diplomasi seperti itu kan. Kalau invasi itu kayak nggak beradab gitu istilahnya. Ya. Kenapa Rusia menginvasi Ukraina? Itu kalau misalkan secara singkat gitu kan, kita bisa lihat dari pidatonya Putin sendiri sebelum invasi. Dia sendiri yang bilang bahwa dari mulutnya dia ini ya, bukan menurut saya nih, dari mulutnya Putin. Dia sendiri bilang kalau dia tidak mengakui kedaulatan negara Ukraina. Dia tidak mengakui kedaulatan negara Ukraina, dia tidak berpikir bahwa Ukraina itu eksis. Jadi dia berpikir bahwa Ukraina itu adalah bagian dari Rusia gitu. Jadi secara tidak langsung dia menginginkan Ukraina untuk hilang dari peta dunia gitu kan, tidak ada gitu. Jadi satu sama Rusia gitu kan, kayak Soviet Union kayak waktu dulu gitu. Tentu saja itu Ukraina sebagai negara yang berdaulat kan tidak apa-apaan gitu kan, maksudnya kita udah merdeka, kita udah Diakui lah gitu kan selama 31 tahun kemarin baru independen juga kan. Dan ya menurut saya inilah kenapa Rusia memutuskan untuk mengekspansi dengan cara menginvasi Ukraina gitu. Terus kalau misalkan kenapa juga Rusia ingin Ukraina menjadi bagian dari Rusia, karena mereka berpikir bahwa Rusia itu melahirkan Ukraina, nggak tahu lah Putin sendiri yang bilang seperti itu. Tapi kalau dari sejarahnya Ukraina sendiri, itu Rusia itu lahir dari Ukraina gitu. Kiev, maksudnya Kiev sudah ada sebelum Moskow berdiri. Jadi kalau ditarik lagi gitu ke sejarahnya zaman dulu gitu kan, harusnya ya Moskow lah yang jadi bagian Ukraina kayak seperti itulah. Kalau dari sejarah zaman kalau dia mau sebelum Uni bawa Soviet sejarah dari zaman maksudnya dulu si gitu. Pepi. Betul. Kan Ukraine Betul, sendiri. Ya seperti itu. Dan ya apalagi ya, maksudnya kita ini aja sih yang dari pihak Rusia aja yang mereka ngomongnya seperti itu, ya berarti itulah yang mereka alasan mereka kenapa menginvasi, yaitu salah satunya itu. Dan juga kedua, gak ngerti ya pokoknya mereka itu menjustifikasinya karena Ukraina itu negara dipimpin oleh rezim Nazi lah seperti itu kan, terus udah gitu Zelensky drug addict atau kayak gimana gitu, pokoknya propaganda yang nggak masuk akal. Dan orang yang ada di Ukraina sendiri juga ngeliat sendiri itu jadi kayak kok beda gitu apa yang saya lihat dengan apa yang media Rusia beritakan gitu. Jadi banyak sekali seperti kayak kebencian, narasi kebencian di Rusia yang oleh warga Ukraina ya tidak benar sebenarnya. Narasi kebencian dari pemerintah Rusia kepada pemerintah Ukraina dong, bukan kepada rakyat Ukraina kan? Kan rakyat Ukraina dianggap saudara. Tapi apa sipilnya dihajar juga? Ada kena korban juga? Banyak. Nah itu maksudnya kalau misalkan memang tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan Ukraina gitu kan, ya kenapa juga menyerang dan membantai warga di Mariupol yang notabene itu di sana orang Rusia, orang Ukraina yang berbahasa Rusia ya, mayoritas mereka di sana pakai bahasa Rusia. Mereka membombardir Kharkiv, di mana itu berbatasan gak jauh dengan Rusia. Di sana juga banyak orang Ukraina yang berbahasa Rusia. Bucha, Irpin, itu semua korbannya warga sipil. Gak ada militer, gak ada tentara Ukraina Pep, di sana. Gue mau tanya gini Pep. Pep, kalau di sana sendiri ya, orang-orang Ukraina itu ada nggak sekarang ini misalnya udahlah
Zelensky udah kita gabung lagi sama Rusia gitu, ada nggak? Atau memang menolak, gue nggak mau sama Rusia gitu loh, rakyatnya ya, yang dari yang lo amatin di sana, dan sampai sekarang kondisinya gimana? Ya pastinya sih ada ya beberapa, tapi nggak mayoritas itu. Dari beberapa poll juga sebelum perang dari tahun 2014, ya, let's say Donbas itu yang paling apa istilahnya banyak yang simpatisan dengan Rusia, itu hanya 50% dari total penduduknya. Oh, ada 50%? 50% bukan berarti 50%? ya 50% itu, tapi naik turun gitu ya, nggak dominan, karena ya itu apa namanya, di sana ada banyak etnis Rusia juga, dari Rusia datang ke sana hijrah seperti itu kan ya, jadi bukan asli, maksudnya dari asli Ukraina Ukraine gitu. gitu kan. Ya itu negara demokrasi sah-sah aja ya kan ya, seperti itu. Tapi saat nggak mayoritas dan juga apa namanya dipanas-panasin oleh Rusia untuk berpisah gitu kan, itu kan sama dengan kayak mencampuri urusan dalam negeri negara Ukraina gitu kan. Iya. Dan ya ada kayak misalkan kayak orang-orang tua yang misalkan masih apa namanya nostalgia dengan era-era zaman komunis Soviet itu kan, zaman komunis lebih enak, kayak kita aja gimana zaman Soeharto lebih enak kan, ada juga orang seperti itu. Ada, Itu emang berarti enak kita teman Soeharto. mau kembali ke zaman itu Enak, kan, seperti itu korupsinya kan. pus. Ya, Lu kan gitu mengidolakan gitu. Pak Harto. Tapi di sini di Rusia itu dipakai sebagai Sebenarnya. kayak senjata untuk propaganda mereka, kayak misalkan itu lihat tuh mereka pengen masuk ke Rusia gitu kan, padahal kan mereka bukan seperti itu gitu maksudnya gitu. Oke. Nah, sekarang kondisi realnya sekarang ini masih banyak terjadi bombardir, masih banyak. Apa target Rusia tuh mau ngancurin apa sekarang nih? Karena tapi ya sekarang sih sedang masuk ke fase counter attack ya dari Ukraina. Jadi ada blackout di media. Oke. Kita dihimbau untuk tidak menyebarkan berita gitu, tidak membuat asumsi atau membocorkan perkembangan counter attack-nya. Dan biasanya setiap counter attack pasti ada retaliation gitu dari Rusia. Makanya di sini juga dihimbau buat lebih waspada. Jadi ya lebih waspada lagi. Ukraina sekarang posisinya lagi mau counter attack nih, mau nyerang balik Rusia gitu. Kenapa? Jadi Ukraina sekarang posisinya lagi mau nyerang balik Rusia di saat negaranya, atau Enggak nyerang balik Rusia. Kita Kalau Ukraina diserang. itu sedang fase liberate wilayah yang diduduki oleh Rusia saat ini. Oke. Iya. Oke. Mau ngambil balik. Ngambil alih balik Ngambil ya. balik. Oh, gue pikir counter attack-nya maksudnya nyerang balik ke negaranya Rusia gitu Enggak. Kalau kayak gitu salah Enggak kan. lah, Ukraina istilahnya apa ya, masih sehat lah istilahnya gitu. Kita pengennya cepet. Emang damai sanggup gitu, Ukraina nyerang misalnya. Rusia? Oke. Pep, harapan Pepi sekarang nih gimana harapannya? Terhadap segala macam pemberitaan yang ada di Indonesia ini, mungkin Pepi mau nyampein apa yang mau disampaikan? Harapan saya sih sebenarnya ya simple aja sih sebenarnya. Ukraina menang, antara Rusia keluar dari seluruh wilayah Ukraina gitu kan, kita bisa mulai membangun, bisa mulai move on istilahnya. Dan kalau harapan untuk media Indonesia, saya harap mereka bisa apa ya istilahnya, mencari sumber yang lebih jernih gitu, karena media Rusia itu mereka sangat bias dan sumbernya itu nggak sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu. Memberitakan Ukraina, sumbernya carilah dari orang yang tinggal di Ukraina, bukan dari Rusia gitu kan. Jadi kalau gue bener dong, gue tanya sama Anda, bener dong. Kalau gue bener, sumber gue bener dong, yang ini sumber gue. Sorry gak, aku ini tadi keputus. Oh nggak kedengeran. Nggak, maksudnya kalau gue bener dong, kan gue tanya ke sumber yang benar nggak kalau yang ini? Sumbernya aku, bener dong. Oh iya, meskipun Nggak ada propaganda ya, nggak ada ya. Nggak ada yang bayar. Nggak ada yang bayar katanya. Korban speak up. Iya. Oke, Pep, thank you banget ya. Mudah-mudahan
Oke. Khususnya WNI di sana mudah-mudahan selamat, nggak ada apa-apa. Semoga ya ini segera berakhir lah ya, gini-ginian ya, capek ya. Capek. Iya, Bu. Sian. Kita diserang sama Covid aja pusing, apalagi diserang sama senjata beneran gitu kan. Terima kasih. Mules. Ura-ura itu mengerikan ya, ura-ura itu ya. Aduh, mengerikan. Itu mama, aku malu Insaf, sebenarnya insaf. ya, tapi ya mungkin karena Ntar abis Indonesia itu di bawah kurang tulisannya ini juga itu, kurang ura. informasi dari Ukraina seperti itu, jadi ya saya juga sebagai ngerasa punya kewajiban moral juga untuk Memberitakan yang benar ya, Feb ya. Oke. Itu Oke. boleh dong yang mau nge-add Instagramnya Oke. dia. Instagram Pepi apa? Jadi teman-teman yang pengen tahu informasi yang langsung dari Ukraina kan dari Instagram Pepi nih. Instagramnya apa? Boleh disebutin nggak? Saya punya Instagram khusus yang Informasi. update Ya. dan menginformasikan tentang situasi di Ukraina. Ya. Itu namanya Radio Ukraina. Radio Radio Ukraina. Ukraina dalam bahasa Lihat Indonesia. ya. Oke. Ditaruh ya Jan tulisannya Radio Ukraina. Oke. Salam buat keluarga di sana. Sehat-sehat selalu, semangat. Terima kasih. Selamat. Ini menarik ya, Pan. Jadi sekarang poinnya warga Indonesia di Rusia itu masih banyak di sana. Masih. Sekitar Ya berapa nggak orang? banyak-banyak banget, tapi kan udah banyak yang pulang ya. Kayaknya sekitar belasan apa 20 ya. Dibanding di Rusia banyak kemana? Ya Rusia lah. Rusia kan baik katanya, ngasih beasiswa, pinter dia mah. Iya. Beasiswa lah apalah, makanya kan banyak yang kemakan. Oops, sorry. Jadi gini, di Indonesia ini sempat viral kata-kata teriakannya Putin, "Ura" Aduh, gitu kan. ya Allah. Dan ini di TikTok rame banget. Itu apa yang dirasakan di saat mendengar kata-kata itu? Viral juga nggak di sana? Viral, maksudnya viral. Buat mereka itu kayak menyerang sih, kayak waduh gue diserang gitu, kayak ada feel itu, gue diserang nih sama Rusia, gue mau dijajah nih, mau dibunuh gitu, ada itu. Jadi kalau orang nyebutin ura tuh kayak gue mau dibunuh gitu. Kalau di sini kayak takbir gitu ya, Iya. jadi penyemangat para tentara-tentara itu ya. Iya. Dan Oke. buat orang Ukraine atau negara-negara Eropa Timur yang mau dijajah sama si Rusia ini, itu kayak lo mau diserang, Invasi. mau diinvasi gitu. Oke, itu teriakan itu terdengar di sana. Enggak lah, cuma itu kan orang-orang sana aja yang mengumandangkan itu. Kalau lagi mau menyemangati lah, si Putin mau menyemangati pasukannya, dia ngomong gitu. Apa sih artinya Ura itu? Apa ya? Apa ya? Itu tadi tuh Mbak Pepi yang tahu. Pokoknya intinya ya itu. Gue mau tanya tadi nggak enak karena dia masih di situ kan. Iya. Gue mau nanya Nggak itu apa-apa takutnya sih. sensitif gitu loh. Nggak apa-apa. Kalau Oke. dia sih sebenarnya nggak apa-apa. Dia sudah biasa. Sudah aku tenang Pep, tenang. Oke. Gitu. Terus gini, apa Pan? Di sana di saat lo masih di sana ya, ada cerita apa yang akhirnya kok parah banget ya gitu loh, misalnya ada saat invasi itu perang terjadi itu. Nih yang paling nyata yang membuat aku shaking pas pulang ke Indonesia. Jujur, aku pulang ke Indonesia takut banget. Begitu aku tahu propaganda di Indonesia berhasil, aku ngerasa kayak mau dibunuh di Indonesia. Oh ya? Iya, aku setrauma itu. Kenapa di Indonesia mau dibunuh? Kan Indonesia Karena aman. nah itu karena kan banyak ngomong ura tuh Oke. dan banyak yang pro. Oh. Sedangkan aku di sana, aku beberapa kali mendapati bahwa pertama aku sendiri korban propaganda. Yang kedua, di saat aku melihat sendiri bangunan hancur, ledakan, rumah sipil yang orang-orang mati, ditabrakin lah segala macem lah sama tank dan segala macem. Kan itu kan aku kan masih berhubungan langsung dengan Telegram private-nya Ukraine kan, yang isinya orang-orang sipil. Jadi kalau ada berita apa di lapangan langsung masukin. Jadi kan aku hari-hari kan aku tahu update ya yang sebenarnya di lapangan. Tapi di Indonesia aku mendengar bahwa si Putin bilangnya bilang nggak bakalan ada sipil yang mati, cuman tempat militer lah, apalah gitu kan, tempat persenjataan. Tapi enggak. Dan dari situ aku mulai sadar, gila ya, gue kejebak di perang oleh presiden yang psycho banget gitu. Jadi kayak, ini gue berhasil pulang nggak ya gitu, karena aku udah kejebak perang, nggak punya cara kan, aku udah dikepung kan istilahnya sama pasukan kan, aku ya tentunya aku ketakutan lah. Di samping aku mendengar tembak-tembakan deket langsung di samping kanan kiri rumah, ledakan di depan kayak cuma jarak 500 meter, sniper di samping rumah. Oh iya? Iya, aku kan kebetulan tidurnya di atas ya, di rumahnya Pak Dubes gitu kan. Itu
paling kedengeran deh, dan aku bisa ngeliat ke mana-mana dari atas gitu. Jadi aku bisa ngeliat sniper. Jadi itu kayak pengalaman yang gimana ya, yang mengerikan aja gitu. Sisi lain aku baca terus nih update-nya, dan nggak bukan tentara yang diserang, bukan pangkalan militer, sipil. Kayak beberapa blok dari apartemen aku tuh bener-bener rudalnya ya ke rumah orang. Bukan ke yang seperti Putin bilang, Pak, itu baru 5 hari pertama loh. Ke targetnya ke rumah orang. Rumah orang. Gak usah gitu, pas evakuasi aja aku jalan ya. Sayangnya ya aku sama pemerintah nggak boleh ngevideoin gitu ya. Padahal saat itu gencatan senjata. Ya sudahlah gitu kan. Dan aku agak menyesal. Di situ sebenarnya aku bisa membuktikan bahwa yang hancur itu bukan pangkalan militer, itu rumah-rumah orang miskin. Rumah-rumah petani, rumah-rumah kakek-kakek tua di pedesaan hancur. Terus ladang gandum sengaja dibakar, traktor-traktor dibakar. Itu kan kalau perang, Putin kan punya cara seperti itu, apa strategi perang lah ya. Jadi kayak pangan itu dihancurin dulu kan. Ya, lumbungnya dihancurkan. Dan rumah-rumah, mobil-mobil orang-orang miskin, yang mobil-mobil RS Uni Soviet yang dihancur-hancurin, tuh aku ngeliat dari ujung kebakar pas evakuasi, lihat. Van, bisa nggak gue lihat di situ ada foto-fotonya nggak? Tapi mungkin gue nggak bisa tayangin di sini ya, gue agak. Tapi gue pengen lihat di sana. Astagfirullahaladzim. Ini adalah mobil yang satu keluarga, dia mau melarikan diri, tapi ketemu tank di tengah perjalanan, kemudian ditembakin. Karena memang kan mereka ordernya begitu. Oke. Siapapun jangan sampai kabur dari wilayah tersebut. Oh Jadi my mereka God. dibiarkan membusuk aja. Aduh. Ini ada bayi, padahal mobilnya udah ada tulisan, ada bayi di sini, jangan diserang, dalam bahasa Ukraine gitu kan. Tapi tetap mereka nyerang sampai busuk-busuk. Gitu. Oke. Orang benar-benar kakek-kakek, nenek-nenek nih pasangan naik mobil gitu. Ya udah Dihajar sama tentara? Iya. Ngapain tujuannya? Pokoknya nggak boleh ada yang keluar kan, kalau di sana mau kabur. Mungkin nggak mereka tuh dianggap jadi agen atau gimana? Memang nggak boleh aja. Nggak mau aja, memang perintahnya yang dibuca juga dibunuh semua. Sipil tanpa ada, Iya. bukan tentara. Bukan. Oh my God. Makanya itu pengaruh banget ke psikis aku, karena aku masih terkoneksi dengan berita lokalnya Ukraine. Jadi setiap orang sipil yang menemukan mayat, menemukan korban, itu langsung masuk ke Telegram itu, dan aku melihat dan aku baca gitu. Termasuk pemerkosaan. Pemerkosaan? Ya. Ada pemerkosaan? Ada. Jadi kan namanya orang perang itu kan stres ya. Jadi mereka tuh ngumpulin perempuan di bunker itu sekitar 14 orang, itu udah paling. Mereka ini Rusia maksudnya? Rusia. Tentara Rusia? Oke. Kan dikepung nih desa gitu. Itu udah 14 perempuan ya. Pokoknya paling tua tuh 21 tahun, paling muda 11 tahun. Itu selama 1 bulan disekap. Pokoknya pokoknya dipakai terus di. Terus sampai ada yang hamil 3 orang, itu anak kecil. Pokoknya anak kecil lah, kan belasan tahun, 11 tahun paling kecil. 11 tahun diperkosa juga? Iya, 1 bulan. Astagfirullahaladzim. Itu dikumpul, dimutilasi lah apa, yang akhirnya meninggal juga ada, yang namanya gitu. Jadi emang separah itu. Jadi tentara Rusia datang sana, dia juga ambilin orang-orang di bawah umur, perempuan-perempuan itu diperkosa di sana. Ditaruh di bunker di bawah gitu. Dan ya bergiliran lah. Namanya orang perang kan mungkin. Itu dapat informasi dari mana, Van? Dari sipil lah di sana. Oke. Terus juga ada satu keluarga yang mungkin suaminya namanya bapak, yang melindungi keluarganya kan. Dibunuh lah bapaknya dulu. Abis itu ibunya diperkosa. Udah ibunya perkosa, dibunuh. Abis itu anaknya yang berapa belas tahun gitu diperkosa, bunuh juga. Yang terakhir kecil umur berapa tahun gitu, 8 tahun gitu, bunuh juga. Katanya gue dengar ada mayat yang lagi menyusui, itu maksudnya gimana? Itu gini, jadi waktu itu terakhir nih kayaknya pas perang ke-3 bulan ya, 4 bulan ya. Itu teman Indonesia aku di Odessa lagi baru pulang grocery, dia tuh lihat rudal turun bener-bener di depannya, yaitu kena ke tetangganya, ke apartemen gitu, building, yang meninggal 8 orang termasuk kakek nenek sama seorang ibu lagi menyusui bayinya lah, maksudnya dia bayinya baru lahir 3 bulan dan ibu neneknya sih itu meninggal. Alibinya Rusia apa alasannya dia tuh? Selalu dia pasti bilangnya enggak kok, apapun aja dia akan bilang enggak kok, itu pasti nyasar atau apa, bilangnya begitu. Tapi nggak mungkin lah masa berkali-kali gitu kan. Oke. Sekarang yang jelas di Bucha itu memang nembakin. Yang di Bucha itu bener-bener nembakin itu ya mungkin Rusia lupa kali ya, kalau sekarang zaman udah canggih. Satelit itu udah kayak CCTV. Jadi itu lihat ya,
Itu dia perang kedua 2 bulan ya. Jadi video buktinya tuh dikeluarin lah satelit gitu kan. Jadi si tank ini ngempung satu daerah perumahan di Bucha, ada bapak-bapak naik sepeda, dia nggak tahu ada tank Rusia di pengkolan gitu. Dia jalan-jalan ambil bawa anjingnya kalau nggak salah. Dia belok kiri langsung ditembak, dor gitu. Mati dok gitu. Nggak ada salah, nggak ada apa? Nggak ada salah. Oh my god. Ya seperti itu kenyataannya. Jadi dan dia tuh si Lavrov bilang enggak itu bukan tentara Rusia gitu kan. Itu tank Ukraine tuh, orang Ukraine sendiri yang bunuhin. Masa iya sih berbulan-bulan Ukraine sendiri yang bunuhin? Please come on. Ada yang begitu ceritanya seakan-akan Ukraine buat bunuh sendiri rakyatnya. Ya, Ada loh, masa nyampe ke sini sih? loh beritanya Iya, loh. memang itu yang makanya orang sini percaya. Tapi Buat masa nimbulin kebencian? kekasianan gitu loh. Biar orang-orang di luar internasional kasihan terhadap Ukraine, dibantu. Hah? Itu bener. Kalau nggak kan jadi si kota Bucha ini yang paling parah nih, yang dibunuh-bunuh sipil itu kan rumah tempat tinggalnya temen aku WNI satunya. Jadi pas si tentara itu datang, temen WNI aku tuh pas banget dia kabur. Jadi kalau dia nggak kabur saat itu udah nggak tahu, mungkin dia jadi korban udah. Itu rumahnya temen aku di Tapi situ. apa untungnya Rusia nggak hajar orang sipil Dia lemah? mau dari dulu memang mau menghabisi orang Ukraine. Oke. Ya kan nanti orang Rusia pindah ke situ. Nah gini, kan tadi lu bilang Van di sana juga banyak orang Islam ya di Banyak Ukraina ya. banget. Nah gimana dengan peribadatan ibadah di sana, masih aman apa enggak? Kalau di Kiev relatif masih bisa aman, masih kejaga lah masjidnya. Cuman daerah timur banyak yang rusak, banyak yang dibom. Mm-mm. Banyak masjid dihancurin. Di mana? Daerah timur. Masjid dibom. Iya. Di Rudal hancur. Orang lagi ibadah. Ya nggak tahu ada orang di dalamnya apa enggak, karena kan setelah diokupasi dengan Rusia kan digituin aja mayat-mayat kan nggak dievakuasi kalau udah dikuasain Rusia. Ini jarang diberitain loh mengenai apa tempat-tempat ibadah kita loh, masjid dibom gitu. Ah? Oh ya? Ya. Lo yakin itu memang Rusia? Ya Rusia siapa lagi kalau di daerah sana, masa iya? Bukan propagandanya Ukraina yang biar dikasihin itu kan? Enggak. Ini informasi dari pemimpin Islam di sana sendiri. Pemimpin Islam itu apa disebut sana? Muftinya? Namanya Ulamanya ya? ulama Oke. besarnya. Mufti Ismail Ismagilov. Ya. Oke, apa ceritanya di sana? Tentang Ya, umat Islam di sana gimana? semuanya ngangkat senjata. Semuanya umat Islam, sebenarnya dari mulai Crimea itu dikuasain Rusia, mereka udah dendam banget. Makanya mereka keluar dari wilayah Crimea, pindah ke wilayah Ukraina yang lain lah, terutama berpusat di kota Kiev. Ya ada juga yang nyebar ke wilayah timur gitu kan. Sejak peristiwa ini mereka kan makin dendam lah, karena kan keluarganya banyak yang dibunuh, banyak yang meninggal juga gitu kan. Udah gitu Crimea daerahnya mereka itu dikuasain Rusia kan dari tahun 2014. Jadi mereka tuh sekarang semuanya bersama-sama membantu terjun langsung melawan Rusia, ngangkat senjata. Umat Islam di sana? Umat Islam. Oke, senjata dapat dari mana? Ya dari mana-mana yang nolong lah akhirnya. Ya kan awal-awal tuh itu yang aku kayak Indonesia ya, karena mereka pakai bom molotov, kayak pakai apa aja jadi senjata untuk melawan, kan mereka nggak punya sebanyak itu. Jadi mereka kayak bawa batu kayak apa ada tuh kayak buat ngelawan tentara Rusia awal-awal kayak gitu, molotov lah apa, saking nggak ada senjata waktu itu. Iya. Jadi orang-orang apa masjid-masjid pun di sana, Iya. gereja-gereja? Iya juga, semua tempat ibadah. Oh ya? Nggak peduli lah Rusia. Emang peduli dia? Enggak. Oke, jangan juga masjid dan gereja lah dihajar Iya. harusnya gitu ya di sana ya. Kan berarti kan aku ada di situasi yang mengerikan kan. Berarti kan aku ada di situasi presiden psycho nih ini. Berarti oh jadi benar ya kata orang Ukraine kalau Putin itu psikopat gitu. Kan tadinya kan juga aku nggak percaya. Kita kan kalau orang Indonesia kan kita punya sentimen terhadap Iya. yang sana kan. Tapi Iya. di sini aku ngelihat sendiri bahwa kita nggak bisa melihat straight udah kalau nggak suka, tapi ternyata di dalam itu semua ada hal yang kita nggak tahu dan itu ternyata bener gitu. Oh bener ya, ini aku di situasi yang nggak aku sangka dan itu membuat aku stres sebenarnya saat itu stres banget. Gila nih aku bener-bener diserang sama Putin ini gitu. Dan di Indonesia tuh gemaknya pro Putin dan percaya dengan apa omongan Putin tuh besar banget. Jadi pas pulang aja tuh kayak stres sebenarnya, trauma gitu. Trauma, apalagi kalau baca ada orang ura-ura itu kayak mau diserang. Sampai gitu aku tuh kalau ada orang ngomong ura aku shaking, badan aku shaking. Takut banget.
Karena emang aku lihat sendiri ya bom kayak cuma 500 meter dari depan KBRI, kan aku di atas tinggi. Terus aku juga sempet ngegepin kayak ada mata-matanya Rusia masuk, kayak kalau nggak salah ya dia tuh kalau kata orang, jadi dia tuh ngeliat-liat lah di depan gitu, dia warawiri. Emang kelihatan beda fisiknya, kan mirip fisiknya. Jadi aku ngeliat nih orang ngapain, tapi abis itu sama tentara yang ngejaga KBRI itu ditanya apa ditangkap apa gimana. Tentara Ukraina? Iya kan, yang ngejaga Wisma Duta, rumah tempat aku berlindung gitu kan. Jadi kan, ini bener ya gitu. Terus di sisi lain aku tembak-tembakan kanan kiri kan, duduk duar. Malam juga aku nggak tidur selama 5 hari. Jam 2 malam tuh aku harus standby karena kalau ada apa-apa aku masih bisa nyelamatin anak aku. Jadi selama 5 hari itu aku nggak tidur karena Rusia itu selalu nyerang jam 2 malam. Karena memang maksudnya adalah menggenosida, memang menghancurkan orang lagi lengah, lagi tidur, ya diserang gitu. Jadi aku selama 5 hari itu ketakutan banget, kayak bener-bener kayak nggak bisa tidur gitu, kayak harus sigap lah kalau sampai ada apa-apa kan aku bisa nolong keluarga aku kan. Jadi memang nyata sih yang aku hadapin gitu. Jadi sisi lain nggak tahu kapan mau diselamatin. Anak-anak gimana, Van? Aku anak-anak aku suruh main handphone. Untungnya internet masih nyala, listrik masih nyala. Jadi anak-anak suruh aku main handphone atau nggak main laptop, terus aku suruh pakai ini nih apa? Earphone. Headphones gitu ya? Iya. Oke. Jadi mereka nggak terlalu hebat juga sadar. Rusia ya, dibiarkan internet nyala biar dia tetap bisa masukin berita-berita ke situ. Atau gimana? Atau Ngerti. Enggak sih, kayaknya waktu itu belum sampai aja si menaranya itu kena. Oke. Tapi kan kesini-sini mati nyala. Gue mencoba untuk objektif ya, Van. Maksud gue Rusia Ukraina juga sebenarnya secara politik kepentingan kita sebagai orang Indonesia juga masih belum jelas juga gitu loh. Mungkin Indonesia. ada yang iya orang Indonesia gitu kan. Memang nggak ada kan kalau Kadang Ukraina. ya gitu deh. Kadang kalau kita mungkin juga kita mau ngebela Rusia loh, orang negara komunis kok. Kenapa juga harus kita bela? Jelas-jelas komunis ditentang di negara kita gitu kan. Ukraina juga kepentingannya juga sama kita juga nggak begitu gimana banget juga kan. Baru Jadi kan. gue mencoba untuk ngundang Vanda untuk mengetahui sisi yang lain yang nggak dibahas mungkin di media-media kita atau kan tentang sisi dari Ukraina gitu loh. Pandangan kita sebagai rakyat Indonesia itu harusnya gimana menurut Vanda selama di sana? Ya menentang penjajahan lah. Penjajahan tetap Iya, ya? itu karena itu kan ideologi kita, apapun itu yang menyerang, yang menjajah itu salah, karena kan kita pernah di posisi itu udah. Iya. Apapun itu, kalau kita mau bilang dulu itu kan dia Uni Soviet lah, dulu kita Majapahit. Mau kita diserang Singapura, mau kita diserang Malaysia dengan alasan Majapahit yang di Jawa maksudnya ya, maksudnya mau di mana Kerajaannya lah. banyak yang lain. Ya, apalah tuh nggak cuma pokoknya. Majapahit. Iya. Sebelum-sebelumnya kan ada tuh, kita dulu sebelum Indonesia apa kan kalau mau ditelik itu nggak ada habisnya. Ya Iya. sama, pokoknya mereka sudah merdeka, diakui secara internasional, ya udah. Kalau nyerang itulah yang salah, mau apapun alasannya. Tapi kan ternyata setelah aku pelajari banyak hal yang membuat oh ternyata Rusia tuh alasannya seperti ini, ya udahlah. Begitu aku tahu udah. Oke. No, aku nggak deh. Buat aku nggak make sense nih Rusia gitu. Iya. Itu aja. Ada keinginan buat balik lagi ke sana nggak? Aduh, aku sebenarnya pengen banget balik. Jadi suami sekarang udah berhenti kerja? Proses. Berhenti Karena kerja? kan gini ya, kita mau bertahan di sana juga susah. Kalau perang gini uang nggak bisa banyak kita ambil. Nah itu juga tuh, aset gimana? Aset Masih di sana. kan itu kan orang-orang yang beli aset di sana segala tuh gimana? Dijual murah tuh gimana di sana tuh? Enggak sih, mereka akhirnya kalau yang beli-beli gitu didiemin. Nggak ada pilihan, udah diemin dulu dah. Oke. Iya, nggak bisa diapa-apain. Uang di bank segala gitu Nggak gimana? bisa, kecuali kita ngambil kalau banyak, kita harus ngambil dulu ke sana. Tanda tangan bahwa ini uang kita. Mau ditransfer. Kita nggak bisa ngambil dari sini minta ditransfer tuh nggak bisa. Ya termasuk uang saya. Internet banking? Bisa, cuman sama pemerintah kalau sedikit ya boleh, tapi kan ya itu kan tabungan saya selama di sana yang nggak sedikit. Banyak ya? Ya kan cuma sebulan. Iya. Gitu. Oke. Jadi lumayan ya kalau kita lanjutin. Karena kalau ditarik semua juga kan negara langsung brep begitu kan? Ekonominya nanti jatuh. Bisa dipahami, memang kalau perang tuh begitu. Dan kalian WNI akhirnya memahami udahlah. Jadi kayak semacam kayak bantu Ukraina juga untuk nggak mau narik semuanya tuh gimana? Ya kalau gini ya kebetulan. Sebenarnya kan hak pemegang. Tapi kita bisa pahami lah rekening harus ya? karena kita tahu ya Ukraina itu nggak salah
diserang dan kita ada di situ, kita lihat betul kekejamannya kayak apa. Jadi hal-hal seperti itu kita nggak menuntut, nggak benci, nggak kesel, nggak, nanti aja kita tunggu. Yang penting kan duitnya ada di bank, udah gitu aja. Jadi suatu saat kalau udah pasukan itu ditarik, kita ke sana ngambil, udah gitu aja. Kalau gue ngeliatnya gini, Van. Jadi Rusia ini menurut gue ya, coba koreksi kalau salah. Menurut gue Rusia ini dia kan terus menjaga perang ini tetap ada karena dia diuntungkan dengan perang ini kok. Yep, Menurut gue ya, memang. menurut gue pribadi, dengan adanya perang ini dia tetap bisa produksi minyak dan minyaknya dijual tanpa mengikuti harga Iya, harga internasional kan. Dan semua sekarang orang belanja ke Rusia minyak. Iya, tahu itu. Ini negara-negara penghasil minyak yang lain pusing nih, ya kan? Apakah negara-negara yang lain itu, misalnya kayak contohnya misalnya juga berbisnis minyak, Amerika berbisnis minyak juga, masa nggak bantu Ukraina? Amerika. Iya, Amerika dan Amerika kan lain-lain lagi misalnya. krisis. Dia mau ngapain dia? Dari awal juga sebenarnya Amerika itu nggak ngebantu-bantu banget Ukraine. Itu cuman orang di sini aja bilangnya begitu. Dari awal juga nggak ada pasukan yang datang juga bantu pasukan gitu, datang nggak ada sama sekali. Dia juga ngitung-ngitung lah, dia bantu Ukraine. Untungnya apa? Apalagi dia lagi krisis gitu. Ya dia mungkin punya informasi aja intelijen bahwa ini bakal diserang ini gitu kan. Ya itu sih yang Senjata, amunisi semua gitu nggak itu disuplai? sekarang ke sini karena kan tekanan dunia internasional gitu berjalan. Ya iyalah, sebagai negara yang besar kan, yang kita tahu dia negara besar, masa sih lo nggak bantu negara teraniaya? Kan begitu doang, sesimpel itu sih sebenarnya. Termasuk si Ukraine itu kenapa minta tolong NATO, itu simple banget karena mereka nggak punya persenjataan yang kuat untuk melawan Rusia, udah that's all. Bukan karena mereka anti Amerika, bukan karena mereka pro NATO. Orang dia udah setuju kok nggak ikut NATO dari Maret. Buktinya sampai sekarang banyak aja. Malah dikuasain, malah banyak yang diserang, malah tetap diserang kan. Ya karena memang tujuannya adalah bukan itu, dari awal memang ingin menguasai aja Ukraine gitu. Karena kan Ukraine itu kan sumber uangnya Rusia juga. Ya kan, dia kan kalau dia ngambil Ukraine kan bisa bisnis lancar ke barat juga, duit. Nah, ini Kemarin Presiden Jokowi datang ke sana, gimana tanggapannya? ya saya sih mengapresiasi, ya paling nggak dia datang, dia lihat sendiri lah gitu kan. Akhirnya kan dia lihat sendiri kan yang terjadi, bahwa emang sehancur itu gitu kan. Tapi kalau dibilang ingin mendamaikan Ukraine dengan Rusia, kayak pesimis ya, karena Putin itu psikopat ya, dia juga tahu kan. Mungkin dia nih, kalau aku jadi Putin ya, kalau aku tahu Putin gitu ya, emang lu siapa gitu kan, dia kan sangat Dia merasa besar kan. iya, tapi aku mengapresiasi usaha Jokowi gitu kan, at least dia ada usaha gitu Ada kan. perhatian lah. Iya, ada perhatian gitu kan. Cuman tetap kita yang di Ukraine tuh tahu Putin tuh kayak apa. Apalagi orang Ukraine, dia ada pride, dia ada ego, nggak akan mungkin udah gitu aja. Apalagi dia, yang aku kecewa tuh ketika dia sampai si Jokowi ke mana, ke Rusia kan, si Putin malah ngajakin bisnis lah, malah ngajarin Jokowi tentang sejarah lah. Padahal Jokowi bilang tolong perang dihentikan, tapi dia tidak bicara yang oke, aku akan berhenti perang gitu kan, enggak kan. Itu yang ya kan bener itu Putin gitu, dia nggak akan berhenti. Ya secara, kalau gue bukannya gue membela Jokowi ya, maksudnya Van ya, secara global politik kita juga harus pikirkan yang 270 juta orang yang ada di sini juga. Iya, betul, Misalnya betul, dibandingin ekonomi. ya kan, secara ekonomi makro kan kita juga harus Iya, pikirkan itu. betul. Tapi gue nggak mendalami seperti apa strategi politiknya, akhirnya global politiknya Indonesia di sana. Yang jelas kita punya dasar yang menolak penjajahan. Iya, betul. Itu ya. Iya, itu itu poin mengapresiasi. pertama. Iya, Harus betul. kita tolak penjajahan di atas dunia, harus dihapuskan. betul. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Betul. Oke. Nah, Van, jadi gini. Oke, dari semua hal yang tadi kita diceritain sama Panda ya. Apa yang paling berbekas di kepala Panda selama di situ? Tentang Ukraine ya. Dari awalnya tuh datang itu, saya langsung jatuh cinta sama Ukraine karena budayanya itu agak-agak mirip Indonesia ya kalau menurut aku. Apa miripnya? Orang di Dia sana. lebih ramah. Oke. Dia lebih ramah, lebih kekeluargaan, lebih suka orang Asia, dan lebih ramah Muslim sih. Karena kan aku di sana nyari-nyari makanan ya
inilah kalau muslim kan harus Yang halal ya? ya makanan gampang, halal. pokoknya semua gampang. Era Zelensky itu dipermudah. Cari makanan Padang kalau yang halal di situ, Oh, ada nggak Ma- makanan Padang situ? Sempat buka restoran Indonesia. Harusnya lo tapi buka tutup. masakan Padang, pasti halal. Kurang lama. Ntar kalau lama aku mau buka deh yang Laki halal. lo orang Padang kan? Iya. Oke, terus? itu pembicaraan gue sama laki gue. Kita kalau lama di sini bikin restoran Padang aja deh ya. Terus ya udah. Terus aku melihat apa-apa murah dan orang sini tuh bener-bener orang Ukraina tuh bener-bener menjaga budayanya mereka, maksudnya barangnya mereka ya, brandnya mereka, pokoknya hasil alamnya mereka, produknya mereka. Jadi aku suka dan aku melihat sendiri karena aku setiap hari jalan explore kota Kiev dan belum semua daerah sih. Jadi aku tuh melihat sendiri bahwa Ukraina tuh lagi membangun banget gitu, negaranya lagi bener-bener optimis gini, gue bisa nih jadi negara yang maju, merdeka dan bebas dari korupsi. Karena kan dulu sebelum Zelensky itu kan presidennya boneka Putin semua tuh korupsi banget. Oh ya? Iya, Oh, bonekanya Putin sebelumnya? iya. Yanukovych itu bonekanya Putin. Oh ya? Iya, dia kan kabur ke Rusia juga. Oh, kaburnya ke Rusia akhirnya? Iya, kan dia bawa emasnya, bawa diamond itu tahun 2014. Oh ya? Digeruduk karena rakyat baru tahu akhirnya, itu segitu medianya dikontrol Oke, pemerintah ya. oke. Nih kok dia kaya banget, rumahnya gede banget, kan aku datang kan namanya Mezeria Palace. Nah, itu mansionnya Yanukovych, itu digeruduk sama rakyat. Nah, dia kabur tuh ke Rusia bawa semua kekayaannya. Oh, jadi di saat pemerintahan yang di bawah Putin itu ya, quote and quote di bawah Putin itu kalah, akhirnya barulah Rusia nyerang gitu. Iya. Oh, gitu. Maka dia nggak suka karena kan jadi semakin pinter kan rakyat Ukraine. Kan udah gitu kan sekarang dunia sosial media lah, internet itu kan udah nggak bisa dibendung lagi, udah nggak bisa nontonin berita satu arah lagi. Jadi orang udah semakin, dan dia takut gitu, bukan masalah. Tapi nggak sesimpel itu juga kali, mungkin alasannya dia nyerang Rusia. Masa cuma karena Dia kalah calonnya dia gitu? Dia takut rakyat Rusia jadi tahu bahwa Ukraine kok jadi lebih, kan kemarin juga pas invasi kemarin kan orang-orang kayak tentara kaget-kaget kok di Ukraine ada ini, kok orang Ukraine kaya-kaya, mereka nggak tahu gitu, karena mereka takut rakyat Rusia tahu bahwa Ukraine jadi lebih maju kalau lepas dari pengaruh mereka. Oke. Pada thank you banget ya. Ini informasi insight yang berbeda yang biasa selama ini kita lihat di home Instagram, di TikTok, lain-lain. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat kita semua, khususnya rakyat Indonesia yang memang kita menolak penjajahan, gitu ya. Harus. Gua nggak mau berpihak antara Rusia atau Ukraina dan lain-lain. Betul, Intinya betul. ya kita tolak lah penjajahan itu. Apapun itu yang namanya penjajahan itu salah. Ya, karena kita kan juga negara non-blok. Betul. Dimanapun, ya lu perang lo berdua ya lo selesaikan berdua lah, jangan pula kita ini. Itu bisa dipahami. Bener ya? Itu Cocok ya? bisa dipahamin, tapi juga jangan. Gue juga nggak mau mendukung Rusia, gue juga nggak mau mendukung Ukraina. Tapi kalau bisa tolong jangan mendukung perang dari dana-dana yang Ada gitu. kan kalau beli minyak sama aja mendanai perang dong. Oh iya. Nah, maaf ya, aduh, gimana dong? Aduh, gimana ya? Oh, siapa yang beli minyak? Siapa Ke ya? Rusia. Iya. Loh, itu kan memang duitnya kan dari situ buat mendanai perang. Iya. Sedangkan politikus-politikus di sana yang menolak ya dibunuhin kan. Iya. Balik lagi tadi. Kita punya 270 juta di sini. Iya. Tapi kan bisa. Ini beli. bicara Iya. prioritas Iya, nih. tapi bisa beli dong tempat yang lain Oke. yang menjunjung apa? Menjunjung ya? tinggi Oke. di penjajahan kan? Nah, sesuai undang-undang 45. Secara tidak langsung ya? Iya dong. Oke. Ya enggak lah. Kita kan- pahamin Iya. apa yang dirasakan oleh Iya, karena Panda. aku melihat sendiri, maksudnya mayatnya yang dibunuh itu bukan kayak Betul. lagi defense itu, enggak, bener-bener Iya. lagi duduk, tembak palanya gitu-gitu. Kita di sini berdebat karena kita nggak ngerasain mungkin ya Iya, teman-teman. Jadi kalau iya. beliau ini benar-benar merasakan di sana, di depan itu dibombardir lewat peluru atas pesawat di atasnya iya. gitu kan. Secara psikologis itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Coba kalau kalian juga rasakan di situ ya, makanya kita mencobalah mendalami apa sih yang dirasakan di sana. Mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Jangan juga saling menjudge. Tiba-tiba kita mendukung Rusia, ntar tiba-tiba mendukung Ukraina. Karena berita ini
ada ininya apa namanya, ada keseimbangan yang harus tetap dijaga gitu loh. Iya. Kita harus bisa melihat helikopter view lebih dalam, lebih Betul, tinggi. Betul. Oke, Setuju. Panda thank you banget. Ya, Salam buat sama-sama. keluarga, semoga Ya. teman-teman di sana aman-aman aja. Amin. Semoga amin. sehat-sehat Doain selalu. ya buat rakyat Indonesia, doain teman-temanku yang di Ukraine bisa bertahan, tetap bisa bahagia hidupnya, bisa kembali normal seperti biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.